Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ridho dan karunia Allah Subhanahu wa taala serta kita mendapatkan kasih sayangnya sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sesuai perintah yang dicontohkan juga oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Selamat jumpa dengan channel saya Saiful Furqon. Mohon dengan sangat hormat setelah selesai video ini di-subscribe, di-like, dan juga di-komen. Terima kasih, mudah-mudahan memberikan motivasi kepada saya untuk bisa berkembang dan bisa manfaat. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat khusus bagi saya sendiri dan umumnya bagi halayak semuanya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya ingin berbagi dalam kesempatan ini yang berkaitan dengan apa itu yang disebut dengan iman. Menurut lughah, al-imanu fil lughah at-tasdiq. Iman menurut lughah, menurut bahasa adalah at-tasdiq, membenarkan. Membenarkan adanya Allah, membenarkan ciptaannya, membenarkan zatnya, membenarkan sifatnya, membenarkan af'alnya. Sehingga yakinlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita. Menurut istilah yang disebut dengan iman itu, al-imanu bil istilah al-iqraru bil lisan, diucapkan dengan lisan, wal i'tiqadu bil jinani, diyakini oleh hati, wa amalu bil arkan, dan diperbuat oleh amal. Jadi yang disebut dengan iman itu adalah bukan hanya di lisan, tetapi apa yang kita lisankan, apa yang kita niatkan, apa juga yang kita perbuat, itu senada, seimbang, sesuai seperti yang dicontohkan oleh baginda kita Muhammad SAW. Karena beliaulah sebagai contoh figur bagi kita, baik dalam melaksanakan ruknul ibadah, ruknul munakahah, ruknul jinayah, ruknul muamalah. Beliaulah sebagai panutan kita, sebagai contoh, apalagi yang berkaitan dengan iman. Dalam hal ini, yang disebut dengan iman itu Rasulullah SAW pernah ditanyakan oleh salah satu sahabat, wahai baginda Rasul, apa yang disebut dengan agama Islam itu sendiri? Maka Rasulullah SAW menjawab, al-imanu summastaqimu. Jadi yang disebut dengan ajaran tauhid ini, ajaran Islam itu adalah merupakan keyakinan. Engkaulah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, imanlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, summastaqim, kemudian istiqomah. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqomah dalam artian apapun yang terjadi, apakah itu melalui diri kita, misalnya sakit, kemudian kekurangan harta, kekurangan jiwa, ketika kita adalah diagung-agungkan, dipuji, atau ketika kita sama sekali diusir, tidak ditanya, dibiarkan orang. Nah, sebagai orang yang beriman, summastaqim, istiqomahlah dalam keyakinan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita. Allahus Somad, Allah adalah tempat berlindung kita. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak memiliki anak dan tidak diputrakan. Karena itulah Allah lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang menyamai dengan beliau. Yakinilah bahwa Allah adalah segalanya bagi kita, maka kita dalam melaksanakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus istiqomah. Inilah yang paling sulit, kita melaksanakan iman dengan istiqomah. Sebuah contoh, kalau kita lagi banyak duit, lagi banyak relasi, terkadang kita bahagia. Tapi ketika kita adalah disudutkan, diuji sama Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangan jiwa, misalnya sakit,
kekurangan harta, misalnya kita apa yang kita harapkan tidak terbeli, tidak ada uangnya, terkadang diri kita ini adalah menciut ya imannya itu, walaupun ada istilah yazdidu yanqusu, iman seseorang itulah kadang-kadang naik gitu ya, kadang-kadang juga turun. Nah, tapi yang baik Nabi mengisyaratkan sama kita supaya kita ini adalah yakin kepada Allah dengan benar, maka al-iman summastaqim. Sekali kita iman kepada Allah, istiqomahlah. Karena hal itulah yang akan mendatangkan kita kebahagiaan, baik kebahagiaan yang hakiki ya, yang dituju sama kita, ataupun kebahagiaan yang relatif, yaitu kehidupan di alam dunia ini. Nah, dengan kita punya keyakinan, kita punya motivasi untuk mendorong kehidupan kita lebih hati-hati dan lebih juga mengingat kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan iman, maka apa yang disampaikan oleh riwayat Muslim ya, kama rawa Muslim alaihissalam rawa an Ibnu Umar radhiyallahu taala an, al imanu huwa, yang disebut dengan iman itu adalah al imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa sarihi. Jadi yang disebut dengan iman itu adalah kita iman kepada Allah, yakin kepada Allah. Ya. Bagaimana kita meyakini kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena tadi ada bukti dengan adanya misalnya alam dunia ini, bukti penciptaannya, bukti kehendaknya, bukti juga adalah apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Idza arada say'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Allah menghendaki sesuatu terjadi, maka terjadilah. Nah, dengan kita meyakini kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang akan melindungi kita. Nah, cukuplah Allah segalanya bagi kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang akan menjadi wakil kita, yang akan melindungi kita dalam berbagai kehidupan, dalam berbagai kesulitan, karena Allah lah yang akan memberikan jalan bagi kita. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman kepada malaikat. Malaikat itu artinya makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, ya, sehingga sifatnya suci, bersih. Nah, terkadang kalau kita diilhamkan, fa'alhamaha, ketika Allah mengilhamkan kepada kita untuk menjadikan diri kita adalah terbawa, termotivasi kepada kebaikan, itu merupakan bagian dorongan daripada malaikat. Nah, lawannya dari malaikat itu ada juga, yaitu yang selalu menggoda diri kita dalam keimanan supaya kita itu imannya selalu turun dan turun, akhirnya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu ya. Karena apa? Karena kita ini untuk mencapai derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah harus istiqomah. Nah, yakinlah bahwa Allah memiliki bala tentaranya, yaitu malaikat yang diciptakan oleh Allah dari cahaya. Tujuannya Allah menciptakan dari cahaya itu tiada lain adalah untuk memberikan gambaran ya, bahwa hidup kita adalah harus memberikan penerang bagi orang lain. Apakah itu memberikan cahaya kepada orang dalam kehidupannya, kemudian membantu sesama dengan ilmu, dengan harta, dengan tenaga, sehingga kehidupannya akan lebih cerah dari sebelumnya. Yang ketiga, yang disebut dengan bagian dari iman itu adalah rukun iman ini ya, adalah iman kepada Rasul. Apa itu Rasul? Rasul dari kata arsala, artinya orang yang diberi kepercayaan oleh Allah, orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menyampaikan wahyu kalam Allah kepada umatnya, supaya umatnya itu adalah terbawa kepada jalan yang mulia ya, terangkat harkat martabatnya di dunia dan juga di akhirat kelak mendapatkan tempat yang sangat layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa may yuti'illaha wa rasulahu,
Siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad fauza faujan adima. Maka dialah yang akan mendapatkan pahala yang Rasulnya adalah dengan menurunkan 4 kitab dan juga adalah kalamnya berjumlah 100. Mana yang 100 itu? 50 yang 100 itu berupa suhuf ya. Suhuf artinya kumpulan lembaran firman Allah sebagai pedoman hidup bagi manusia itu sendiri supaya kita tidak salah langkah. Jadi mengarah kepada tujuan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menurunkan, mengutus para rasulnya adalah untuk membimbing manusia itu sendiri ke jalan Allah yang sangat dicintainya, ke jalan Allah yang sangat mulia, supaya manusia itu sendiri merasakan kehidupan yang lebih bahagia baik dunia ataupun di akhirat kelak. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah menurunkan kalamnya adalah berjumlah 100. Yang 100 disebutnya suhuf, yang 4 disebutnya adalah kitab. Nah, kepada siapa saja suhuf itu diberikan? Ya, di dalam Al-Quran disebutkan suhufi Ibrahim wa Musa, ada suhuf Ibrahim dan Musa. Adalah 50 diberikan kepada Nabi Sis, 30 kepada Nabi Idris, 10 kepada Nabi Musa, 10 kepada Nabi Ibrahim. Jadi jumlah 100 itu suhuf. Kemudian untuk menyempurnakan kehidupan manusia itu sendiri, Allah menurunkan Alkitab. Dari mulai adanya kitab Jabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Disempurnakanlah seluruhnya itu di dalam Al-Quran. Maka Al-Quran adalah merupakan kalam Allah yang sangat mulia, yang sangat menyeluruh, ya, menceritakan yang berkaitan dengan sejarah kehidupan umat manusia masa lalu dan kehidupan manusia di masa yang akan datang. Semuanya udah dicantumkan di dalam kitab Al-Quran itu. Marilah kita pelajari semua kalam Allah ini supaya kita tidak salah langkah, agar kita mendapatkan ridhonya, karena Allah menurunkan Al-Quran ini tiada lain adalah liyahkuma bainan nasi, untuk mengantarkan manusia, menghukumi manusia ke arah yang lebih sempurna, supaya manusia itu sendiri terangkat harkat derajatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rukun iman yang kelima adalah iman kepada hari akhir, wal yaumil akhir. Apa yang disebut dengan yaumul akhir? Yaumul akhir itu adalah merupakan al-yaumu, suatu hari, al-mahsyaru, ya ummun nas, berkumpulnya seluruh manusia di alam mahsyar, ila yaumil mi'ad, untuk menuju kepada tempat yang sangat kekal. Nah, di mana di tempat itu kita akan diberikan hasil dari amal kita itu sendiri. Sebagaimana disebut di dalam surat Al-Zilzal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul adzim wa shadaqar rasulul karim. Hadirin yang dimuliakan Allah, mengandung arti apa yang kita buat di dunia ini yang baik, ya rohu, akan kelihatan, akan dirasakan, baik di dunia ataupun kelak di akhirat. Nah, dan begitu pula barang siapa yang berbuat amal yang tidak baik, amal yang jelek, ya rohu, akan dia rasakan, akan dia lihat sebagaimana amal perbuatan kita waktu hidup di dunia. Maka beramallah dengan amal yang soleh. Karena Rasulullah pernah membimbing kita di dalam hadisnya, menyampaikan amal yang akan terbawa oleh kita adalah sampai kepada hari akhir kelak adalah hanya ada 3. Satu adalah kita sodako zarika. Jadi kalau kita memiliki kelebihan dalam harta, sodakohkanlah. Bagaimana kalau kita tidak memiliki dengan harta? Maka sodakohlah dengan ilmu. Dengan ilmu pun kita misalnya tidak bisa, sodakohlah dengan tenaga. Dengan tenaga pun kita tidak bisa, karena namanya manusiawi berbeda-beda, berbeda kemampuan.
berbeda keinginan, sehingga yang Allah berikan kepada kita semuanya adalah akan berbeda-beda. Inilah Allah memberikan supaya hidup ini adalah terarah, terbina, terbimbing, maka Allah membentuklah kehidupan ini dalam bentuk sikap iman. Di mana orang yang beriman akan memiliki sikap yang betul-betul mengarah ke jalan yang lurus. Ya, sebagaimana yang Rasul anjurkan kepada kita, al-iman summastaqim. Jika engkau sudah iman, maka istiqomahlah supaya kita selamat dunia dan akhirat. Rukun iman yang keenam adalah meyakini adanya qada dan qadar. Kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita di dalam hidup ini kita ingin selalu sehat, kita ingin selalu banyak kenikmatan. Pokoknya ingin senang aja di dunia ini ya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak ingin senang. Tetapi pada kenyataannya terkadang di atas kita ini, kadang di bawah, kadang-kadang kita kaya, kadang-kadang miskin. Nah, itulah kehidupan. Karena apa? Karena Allah setelah kita mengungkapkan iman kepada Allah, maka Allah akan menguji. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku akan mengujimu setelah engkau mengungkapkan, mengikrarkan, meyakini kepadaku. Nah, inilah hidup. Bahwa kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ujian. Nah, kalau kita lulus, alhamdulillah kita akan selamat dunia dan juga selamat di akhirat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya, kita bicarakan yang berkaitan dengan rukun iman. Mudah-mudahan ya, dengan adanya rukun iman ini kita terbenteng, terjaga dari perbuatan yang Allah tidak sukai, dari perbuatan yang Allah sangat murka kepada kita, sehingga kita terarah ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi cahaya kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.